Halo teman-teman sekalian, dalam konten kali ini gua no edit. Kalaupun edit hanya seadanya aja, gua akan monolog di sini berbicara face to face dengan kalian seperti ya bercerita dongeng kepada kalian tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan konflik antara Israel dan Iran. Siapa yang menyangka perang antara Israel dan Iran hari ini di zaman modern kali ini berbanding terbalik dengan sebuah peradaban di masa lalu? Gue tidak akan berbicara secara spesifik mengenai sebuah revolusi Iran dan lain sebagainya karena banyak sekali yang sudah membahas hal itu. Tapi gue akan membahas sedikit kisah romantisme yang nyata yang dituliskan dalam berbagai literatur sejarah, bahkan Tanakh Yahudi ataupun Alkitab Perjanjian Lama Kristen, dan kemudian juga berbagai literatur sejarah dan sains, bahkan tertulis juga dalam tafsir-tafsir agama Islam yang berkaitan dengan persahabatan antara Persia dengan Yahudi dan lain sebagainya. Nah, untuk hal ini kita akan bahas. Kisah ini sangat menarik sekali Bapak Ibu, seperti sebuah kisah Cinderella yang terjadi di kehidupan nyata, di peradaban pada masa lalu. Ada seorang Yahudi bernama Esther yang tinggal di tanah Persia, di tanah Aria pada saat itu, yang diasuh oleh pamannya yang bernama Mordekai, yang juga seorang Yahudi keturunan dari suku Benyamin. Kira-kira seperti itu. Nah, pada suatu kisah itu, Esther dikenal sebagai wanita yang tangguh, wanita yang berprinsip, wanita yang berani, dan lain sebagainya, yang diasuh oleh Mordekai yang tinggal di tanah Persia. Pada suatu waktu, dia itu akan menghadap seorang raja, akan bertemu dengan seorang raja. Nah, dia berpuasa selama 40 hari dan lain sebagainya. Pada akhirnya, dia bertemu dengan seorang raja, yaitu Raja Persia. Raja Persia ini jatuh hati atau terpikat atau hatinya tiba-tiba dilembutkan dengan apa yang terjadi, ya itu urusan spiritual, gue nggak akan bahas itu. Namun pada intinya Esther diangkat sebagai seorang ratu yang mendampingi Raja Ahasiweros yang ada di Persia pada saat itu, sehingga ini menjadi titik balik hubungan antara Israel dan Iran atau Persia dan Yahudi pada masa lalu, di mana Raja Ahasiweros memberikan tempat yang spesial, kedudukan yang spesial terhadap Ratu Esther. Sehingga Ratu Esther itu yang menjadi Ratu Persia dari keturunan Yahudi. Dia tinggal di tanah Persia, tetapi dia sebagai orang Yahudi. Maka itu hubungan ini sangat spesial sebenarnya. Hubungan yang sangat spesial antara kaum Yahudi dan juga kaum Persia, di mana mereka pernah menjadi satu kesatuan, bahkan seorang Yahudi pernah memimpin bangsa Persia. Kira-kira seperti itu. Nah, mengapa di zaman modern Iran dan Israel itu terlibat pertikaian? Padahal di zaman dulu sejarahnya mereka memang adalah bangsa yang bersahabat, memiliki hubungan istimewa dan lain sebagainya. Negara Iran awal mulanya adalah negara yang sangat liberal di bawah kepemimpinan Shah Reza Pahlavi atau rezim Shah Reza Pahlavi. Mereka sangat dekat dengan Israel, mereka sangat dekat dengan Amerika, dan bahkan mereka adalah negara yang mendukung kemerdekaan Israel, dan Israel terbentuk pada tahun 40-an dan lain sebagainya. Tetapi pada saat terjadi revolusi di Iran, menggulingkan rezim Shah Reza Pahlavi yang digantikan oleh Ayatollah Khomeini dan lain sebagainya, di mana garda revolusi Islam Iran pada saat itu menggulingkan pemerintahan yang liberal, menggantikan sistem pemerintahan yang mereka sebut sebagai Syiah. Nah, perang antara atau penggulingan yang terjadi pada saat itu menumbangkan rezim Shah Reza Pahlavi, tentunya merusak hubungan antara Iran dan Israel, kemudian Iran dengan Amerika, yang dulunya hubungan antara Iran dan Israel itu sangat dekat, Iran dengan Amerika itu sangat dekat, ya semuanya buyar karena terjadi pemberontakan atau penggulingan yang dilakukan oleh kelompok daripada garda revolusi Islam Iran yang ada pada saat itu. Kemudian ada juga peristiwa yang terjadi pada saat itu di mana Saddam Hussein melakukan penyerangan terhadap negara Iran. Irak menyerang Iran. Dia tujuannya tentu saja minyak pada saat itu, minyak yang ada di Iran. Terjadilah perang Teluk, dan di mana Saddam Hussein meminta negara-negara Arab atau Liga Arab, ayo dukung saya, karena ini adalah Islam Syiah. Islam ini harus diasingkan, harus diserang, karena mereka akan mempengaruhi tanah Arab dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang disebut dengan Syiah. Maka terjadilah perang Teluk pada saat itu antara Iran dan Irak,
nggak tahu siapa yang menang karena literatur sejarahnya juga tidak dituliskan, tidak diketahui siapa yang menang, kira-kira seperti itu. Namun pada akhirnya kita semua tahu Saddam Hussein itu sudah dilengsarkan, bahkan sudah dihukum mati. Dan Iran itu diasingkan di dunia internasional, diembargo ekonomi oleh Amerika, bahkan dalam tanah Arab sendiri, dalam Timur Tengah sendiri, mereka diasingkan karena ya mereka dianggap sebagai negara yang berbeda faham. Mereka adalah bangsa Arya atau Persia yang tidak sejalan dengan pemahaman-pemahaman Islam. Sementara Israel juga seperti itu sebenarnya. Israel itu adalah kaum Yahudi di tanah Timur Tengah. Mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa Islam dan mereka sendiri yang menganut agama Yahudi di tanah Timur Tengah. Sama seperti Iran, kondisi mereka itu sama seperti Iran saat ini. Hingga pada akhirnya Iran semakin seorang diri, terasingkan di dunia internasional. Sebelum perang antara Rusia dan Ukraina, di mana Rusia mendapatkan berbagai embargo, berbagai hukuman internasional, mereka diasingkan di dunia internasional, Iran sudah terlebih dahulu diasingkan di dunia internasional dalam waktu beberapa tahun, dalam jangka waktu yang panjang. Maka pada akhirnya pemimpin garda revolusi Islam Iran meyakini bahwa mereka harus menjadi negara yang kuat. Mereka harus menjadi negara yang bisa berdiri di kaki sendiri karena mereka diasingkan di dunia internasional. Mereka tidak memiliki teman di tengah daratan Timur Tengah, di tengah daratan Arab, dan mereka juga tahu bahwa Israel saat ini tidak seperti pada masa peradaban di masa lalu. Mereka juga sangat pro dengan Amerika dan suatu saat mungkin saja Iran akan diserang oleh Israel. Maka Iran membangun peralatan militer yang canggih, membangun teknologi yang canggih dan lain sebagainya. Dan Iran memiliki nuklir di Timur Tengah. Negara-negara Timur Tengah yang memiliki nuklir itu tidak banyak. Ya salah satunya adalah Iran dan kemudian juga Israel gitu. Nah, kenapa dua negara ini harus memiliki nuklir? Karena seperti yang saya katakan tadi, mereka adalah bangsa yang berbeda yang tinggal di tanah Arab atau di tanah Timur Tengah, Persia dan Yahudi. Padahal dulunya mereka itu bersatu melawan orang-orang atau kerajaan yang ada di wilayah tersebut. Bahkan mereka berperang dengan Romawi dan Makedonia gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perang yang terjadi antara Iran dengan Israel ataupun konflik memanasnya kedua hubungan negara ini itu tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada hubungannya dengan agama. Jangan semuanya itu dikaitkan dengan agama karena memang korelasinya itu jauh sekali. Konteksnya juga berbeda. Tidak ada hal yang harus diperjuangkan oleh Iran di situ dan tidak ada juga hal yang harus diperjuangkan oleh Israel di Iran. Tidak ada sesuatu hal yang mereka perjuangkan, baik itu klaim historical ataupun klaim teologis. Jadi tidak ada hubungannya masalah agama di sini. Ini adalah political, ini adalah political games. Ini adalah sebuah supremasi yang harus diperebutkan dan harus dipertahankan. Nah, kita juga tahu ya antara kelompok-kelompok mujahid atau kelompok-kelompok fanatis ya gitu seperti Hizbullah, Houthi dan juga mujahid Hamas yang saat ini berperang dengan Zionis atau Israel di Gaza. Itu juga sudah menjadi rahasia umum kalau yang memfasilitasi mereka dalam bidang persenjataan, strategi perang dan lain sebagainya adalah negara Iran. Karena tidak mungkin mereka mendapatkan senjata yang begitu komplit, senjata yang luar biasa, senjata yang dengan teknologi canggih, itu dari mana? Sementara mereka itu adalah kelompok-kelompok yang memang tidak memiliki afiliasi kemanapun. Jadi memang yang paling logis dan sesuatu hal yang memang sudah dibuktikan dan menjadi rahasia umum, Iran terlibat dalam proksi terhadap Israel menggunakan kelompok-kelompok seperti Houthi, seperti Hizbullah, kemudian juga Hamas. Kenapa mereka mendukung kelompok itu? Ya karena mereka juga tidak mungkin menyerang Israel secara langsung karena Israel didukung oleh Amerika, Inggris, dan juga beberapa negara NATO yang secara militer itu sangat besar sekali. Dan Iran tidak akan mungkin bisa menang melawan Amerika dalam waktu beberapa tahun ataupun hari ini perang. Maka dapat dipastikan Iran itu sebenarnya akan kalah dengan Amerika. Secara militer, kita nggak tahu hitungan-hitungannya bagaimana, strategi dan lain sebagainya. Tapi dalam persenjataan perang, Iran itu jauh tertinggal dari Amerika, bahkan dari Indonesia saja pun. Secara peringkat ya, Indonesia itu masih berada di atas Iran. Kira-kira seperti itu.
Jadi hal yang dilakukan oleh Iran adalah mengadopsi perang proksi dengan membantu atau mensupport kelompok-kelompok mujahid yang saat ini sedang berjuang untuk memperebutkan tanah Al-Quds atau Yerusalem. Sama halnya seperti Israel juga memperebutkan tanah Al-Quds atau Yerusalem. Gue bukan orang yang antisemit. Gue nggak ada urusan dengan Yahudi. Gue nggak ada urusan dengan Yahudi as a person atau Yahudi sebagai agama. Gue nggak ada urusan dengan itu. Karena gue yakin setiap orang memiliki hak untuk beragama. Mau dia agama apapun terserah. Karena ya udah, memang dia memiliki keyakinan untuk beragama Yahudi atau beragama yang lain, itu bukan urusan gue. Yang gue kritik dan gue kecam selama ini bukan agamanya atau bukan kepercayaannya, tetapi yang gue kritik adalah tingkah laku atau program-program Zionis yang menghalalkan segala cara, melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Mereka membantai sana-sini, mereka melakukan genosida, pembunuhan massal, dan itu selalu disupport oleh negara-negara yang ada di PBB, terutama Amerika. Nah, itu yang gua rasa tidak tepat. Maka cara yang dilakukan oleh Israel menggiring Iran masuk ke dalam pertempuran dengan cara menyerang kedutaan besar Iran di Damaskus, Suriah. Dan kemudian selanjutnya Iran melakukan serangan balik sebagai balasan atas apa yang terjadi di Damaskus, Suriah. Namun Israel juga menyerang kembali pada saat itu. Walaupun memang tidak terjadi sesuatu hal yang parah atau kerusakannya tidak intens gitu ya. Tetapi memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, Israel berpikir kalau mereka hanya berperang melawan Hamas, melawan Hizbullah atau melawan Houthi, ini adalah perang proksi yang tidak akan pernah selesai. Bagaimana caranya supaya perang ini selesai gitu? Maka mereka akan mencari sumbernya siapa? Sumber yang memfasilitasi perang proksi ini siapa? Iran. Mereka ingin menggiring Iran masuk ke dalam perang. Supaya perang ini jelas, mereka tahu target sasarannya siapa. Bukan lagi Houthi, bukan lagi Hizbullah, bukan lagi Hamas, tapi mereka menyerang Iran, kira-kira seperti itu. Jadi tujuannya adalah menggiring Iran untuk masuk dalam perang. Israel tahu kalau seandainya Iran berperang dengan Israel, mereka akan didukung oleh Amerika. Dan kemungkinan besar mereka berpikir kemungkinan untuk menang dalam perang melawan Iran itu sangat besar karena mereka didukung oleh Amerika dan berbagai negara NATO lainnya. Salah satunya adalah Inggris. Sementara Iran juga memiliki hubungan yang spesial dengan Rusia. Di mana kita tahu dalam perang Rusia-Ukraina, Rusia menggunakan drone Shahed dari Iran. Dan hubungan spesial Iran dengan China itu juga terbangun. Ya, itu adalah sebuah political games di mana yang menjadi antitesa daripada supremasi global. Amerika pasti akan mendukung negara yang menjadi antitesa tersebut. Misalnya Israel didukung oleh Amerika, tentu Iran juga akan didukung oleh negara yang antitesa dari superpower atau supremasi global seperti Rusia dan China. Itu sudah pasti gitu. Nah, persoalannya kalau seandainya Iran digiring masuk dalam perang antara perang Iran dan Israel, kemudian Amerika turun tangan, maka dapat dipastikan juga sebenarnya Rusia dan China bisa saja turun tangan dalam bidang persenjataan, strategi, dan lain sebagainya. Maka ini seperti sebuah sejarah yang terulang, di mana dulu di Perang Dunia Kedua ada dua kubu, yaitu blok Aksis dan juga blok Sekutu. Di mana blok Aksis saat ini itu seperti Iran, Cina, dan juga Rusia, kemudian blok Sekutu itu NATO, Israel, dan lain sebagainya. Maka kalau seandainya perang yang benar-benar terjadi di Timur Tengah dan menggiring semua negara-negara yang memiliki kepentingan untuk merebut supremasi global dari Amerika atau memecah polarisasi Barat selama ini yang mendominasi dunia, maka itu akan menjadi sebuah peristiwa dimulainya Perang Dunia Ketiga. Amerika saat ini itu dalam situasi dan kondisi yang dilema. Mereka akan melaksanakan pemilu, kemudian mereka terpecah fokusnya terhadap Rusia dan Ukraina. Mereka juga harus mempertahankan Taiwan. Tetapi kalau seandainya tidak terjadi perang dalam waktu beberapa tahun ke depan atau dimulai dari saat ini, dimulai dengan perang proksi, maka Iran, China, dan Rusia akan semakin kuat. Maka cara yang paling efektif yang dilakukan oleh Amerika adalah membiarkan perang antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut
sebagai perang proksi Amerika dan Rusia. Mereka mengirimkan senjata, militer swasta dan lain sebagainya, membuat instabilitas politik di Rusia tercipta, dan fokus Rusia itu hanya terjadi di perang Ukraina. Gini. Banyak orang yang selama ini berpikir gini, kalau Trump itu menang, maka dunia akan damai, maka dunia akan mengalami hal yang lebih baik dibandingkan Amerika pada kepemimpinan Joe Biden. Kalian harus paham, Donald Trump itu disebut sebagai jubileman, sebagai orang yang membawa kebangkitan dalam agama Kristen ataupun agama Yahudi, karena memang Trump itu sangat agamis. Dia sangat pro kepada Kristen dan sangat pro kepada Israel. Dan kalaupun ada satu senjata yang datang dari Iran menuju Israel, maka Trump akan menyerang Iran. Pasti Trump akan membantu Israel gitu loh. Karena kita harus tahu, salah satu jenderal yang pernah dibunuh oleh Amerika menggunakan drone itu ada pada zaman Trump. Jadi siapapun presiden yang terpilih, antara Joe Biden ataupun Trump, itu tidak akan mengubah kondisi yang terjadi di Timur Tengah. Tetapi kemungkinan besar akan mengubah kondisi yang ada di Eropa antara perang Rusia dan Ukraina. Karena hubungan antara Trump dan Putin sangat dekat dan mereka memiliki hubungan yang spesial gitu. Tapi antara Trump dengan China, itu dengan Xi Jinping atau Amerika di bawah kepemimpinan Trump dengan China, itu sangat berbeda. Trump itu sangat anti dengan China, kemudian Trump juga sangat anti dengan Iran gitu loh. Jadi ya siapapun yang terpilih antara Joe Biden dan Trump itu tidak akan mengubah eskalasi politik atau ketegangan politik yang ada di Timur Tengah maupun ketegangan yang ada di Laut Cina Selatan ataupun Indo-Pasifik. Kemungkinan besar yang berubah akan ada di Eropa. Karena perang di Eropa itu ya mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu menguras energi Amerika juga gitu loh. Ya memang dari dulu kan antitesa yang paling kuat itu ya Uni Soviet, yang sekarang embrionya itu Rusia, bukan China gitu loh.